para ustadzah, para hajah, para pimpinan majelis taklim masing-masing, juga mobil khusus majelis taklim Ibu Al-Wahyu, Ibu Yaya, beserta seluruh jajaran. Hadirat umat rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan ketemu bulan haji. Karena di dalam bulan haji ada hari yang sangat penting, hari yang sangat urgen, ya. Satu di antara yang tadi kita sebut tanggal 8 sampai tanggal 9. Masih ingat Bu, apa manfaatnya, keutamaannya, faedahnya, buedahnya? Faedah, buedah marah lagi. Ya. Faedahnya, gunanya, oh ya deh, Ibu Edah. Ibu Indah. Ibu Indah. Ya. Apa keindahannya? Ya. Hanya untuk Pak Haji Yudi keindahannya. Kenapa? Jadi masih ingat Bu ya, kegunaan, manfaat, keutamaan puasa hari Arafah. Masih ingat hadisnya kan? Ya, saya yakin ibu-ibu masih ingat. Cuma ibu-ibu tawadu, nggak mau sombong, ya kan? Jadi dia nggak mau sombong, tawadu. Ini sekedar apa ya? Siaran ulangan. Biasanya tugas kita saling ingetin. Iya. Watawasau bil haq. Ya. Watawasau itu kalau dalam pelajaran ilmu syaraf, tawasau itu maknanya saling. Tafaul, saling memberi pekerjaan. Tabarukan, saling memberikan keberkahan. Ada istilah tabaruk, tafaul. Nah, kalau ta'awanu, saling tolong menolong. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolong dalam hal takwa dan saling tolong menolong, dan jangan saling menolong dalam hal yang tidak takwa, dalam permusuhan. Kalau anak-anak pada tawuran itu salah, melanggar undang-undang agama, karena mereka saling tolong menolong dalam permusuhan. Ada yang bawa golok, ada yang bawa rencong, ada yang bawa itu. Kalau mengacu kepada Al-Quran, Bismillah, nggak ada tawuran. Tawuran masyarakat kampung lawan kampung, ya tawuran pelajar, karena mereka lepas, nggak mengetahui atau memang nggak mau tahu. Kan ada orang itu tahu nggak mau tahu, ada yang tidak tahu juga nggak mau tahu, mestinya harus tahu. Nah, jadi kembali lagi ke kalimat tawasau, saling, kalau sekarang saling WA, saling mengingatkan, tawasau. Tolong di-share dong, gitu ya. Ibu nge-share, besok jangan lupa ya, puasa hari Arafah. Bagus itu. Ya, tawasau, saling mengingatkan, bil haq wa tawasau bil haq. Hak itu kebenaran. Karena perintah Rasulullah nggak ada yang nggak benar, semuanya benar. Jadi bismillah, hadis yang ibu-ibu sudah hafal bunyinya, man shoma yauma arafata ghufira lahu dzanbu, hurufnya dzal bukan janbu. Nah, nanti kalau janbu maknanya bisa artinya janib itu di samping, junub. Nah, lain lagi itu maknanya, mali hadas besar. Ya, jadi dzunub dengan dzal maknanya dosa. Ya, jadi ghufira lahu dzanbu sanataini mutatabi'ataini, atau kama qala Rasulullah. Sana itu artinya tahun. Ada orang namanya Hasanah tapi panggilnya sana. Oh sana. Hasanah. Ini mah panggilan bukan sana ya. Rintik ya. Jadi kata Rasulullah, siapa saja, mau bangsa Amerika, mau bangsa Afrika, mau bangsa Australia, mau bangsa Asia, mau bangsa Eropa, pokoknya yang ada di muka bumi ini, yang dirinya mengaku umat Nabi Muhammad, lalu melaksanakan puasa sunnah
satu hari tanggal 9 bulan haji. Tanggal 9 bulan haji, bukan September, bukan Oktober, atau besok bukan Juni, tapi tanggal 9 Dzulhijjah. Boleh bilang Dzulhijjah, boleh bilang Dzulhijjah, boleh bilang Dzulhijjah. Termasuk keadaannya bagaimana kalau dalam susunan bahasa Arab. Kalau kalimat Dzulhijjah itu dalam keadaan rofa, maka dibacanya min syahri Dzulhijjah, anna syahra Dzulhijjah. Jadi tergantung kondisinya. Kalau ada orang Dzulhijjah, Dzulhijjah semuanya benar. Ya. Jadi kalimat ini diperintahkan kata Rasulullah berpuasa satu hari. Tapi ibu-ibu kan semuanya kelihatannya semuanya pada puasa. Ini kelihatannya semua berpuasa. Kalau yang lagi minum nggak puasa. Nggak minum. Ya kan, ntar kalau minum berarti nggak puasa. Sekarang lagi puasa. Ya, ada yang tanggal 1 mulai puasa sampai tanggal 9. Ada yang tanggal 8 sama tanggal 9. Ada yang cuma satu hari. Pokoknya di bulan Dzulhijjah jangan sampai ora pisan. Ya, jangan sampai sama sekali nggak puasa. Bismillah. Kita bersandar kepada Allah, mudah-mudahan tanggal 8 dalam keadaan sehat. Amin. Ya, sehat jasmani, sehat rohani, sehat rezekinya. Kita bangun sahur, besoknya kita puasa. Kata Rasulullah, siapa yang melaksanakan sunnah puasa hari Arafah, bismillah, dengan izin Allah sudah diampuni dosa-dosa yang 1 tahun lalu, yang 1 tahun ke depan. Disebutnya qablaha wa ba'da, seperti itu. Ya, jangan ibu sendiri ajak semuanya. Ya, yang keluarga di rumah ajak semuanya. Nah, ini disampaikan Bu, ya disampaikan sama anak, sama mantu, sama cucu, biar syiar. Wa may yu'azzim sya'airallaha fa innaha min taqwal qulub. Yang syiar-syiar perintah Allah disiarkan, ini bukti orang itu takwanya kepada Allah. Wa may yu'azzim, siapa yang mengagungkan min sya'airillah, syiar-syiarnya Allah, diantaranya puasa. Pas tanggal 9 ibu puasa. Terus ada yang kebetulan lupa nggak puasa. Ya Allah, iya ya saya lupa nggak puasa ya. Udah makan dari pagi? Belum, dari subuh. Iya, udah puasa aja. Boleh kalau puasa sunnah boleh mendadak. Tapi kalau Ramadan nggak boleh mendadak niatnya. Kalau Ramadan qabla sholati subuh, ya, nawaitu sauma godin, ya, godin. Ya, jadi tapi kalau puasa sunnah apa saja kecuali nadar. Kalau nadar beda. Ya, sama juga besok berkorban. Ya, berkorban yang punya rezeki jangan sampai enggak mau berkorban. Ya, jadi umpamanya duit ada nih 4 juta, sudah beli 1 ekor kambing, atau ngasih tahu sama panitia ada temennya enggak 7 orang. Nah, kami masuk di 7 orang. 7 kali 4 28 harga sapi 27 juga dapat. Ya, udah beli sapi tuh. Jangan sampai ada rezeki sayang buat berkorban. Orang yang ada rezekinya nggak mau berkorban, kata Rasulullah, jangan dekat-dekat musola saya. Kalau bilang kata Nabi Muhammad jangan dekat-dekat musola saya, berarti Nabi Muhammad nggak suka dideketin, kan repot. Justru kita butuh kedekatan dengan Rasulullah. Ya, nanti kalau di padang mahsyar jauh dari Rasulullah, bingung kita. Hendak kemana awak nak minta tolong? Ya, kalau bukan kepada Rasulullah. Nanti tempat mengadu kita, tempat tolong kita adalah Nabi Muhammad. Para nabi yang lain, nabi itu jumlahnya hampir 15.000 nabi, banyak. Tapi yang wajib kita kenal 25.
Yang 24-nya juga ketika didatengin, ya, mereka nggak siap. Menuju Nabi Muhammad wallahu alam beda-beda. Ya, kalau ketemu duluan kepada Nabi Adam, sebab manusia semuanya tumplek dan bumi semuanya datar semuanya. Di padang mahsyar nanti kalau dalam keterangan di kitab Ihya Ulumuddin karangan karya pengarang muallif Imam Al-Ghazali, ya, disebutkan dalam keterangan itu nanti di hari kiamat ini proses awalnya trompet sangkakala ditiupkan oleh malaikat Israfil. Orang semuanya mati. Ketika trompet itu disebutkan, dibunyikan, kemudian ketika dihidupkan juga sangkakala orang hidup lagi atas izin dan kehendak Allah. Ingat, trompet yang disebutkan dalam kitab itu, trompet itu lingkarannya sebesar langit dan bumi. Wallahu a'lam. Tapi karena yang bicara itu adalah orang soleh dan gak sembarangan, Imam Al-Ghazali itu orang yang dimuliakan juga oleh Allah, ya. Kelasnya yang kelas tinggi. Kembali lagi, jadi orang berkorban punya nilainya besar. Jadi barangkali ada keluarga yang punya kemampuan, ingetin, masih ada waktu, ya. Tanggal 10 otomatis hari pertama, tanggal 10 Dzulhijjah itu mulai ba'da sholati Idul Fitri, selesai sholat Idul Fitri baru berkorban. Karena besok itu jatuhnya pada hari Jumat, jatuhnya saya nggak tahu kapan bangunnya. Ya. Kan bahasanya gitu ya. Kemarin sidang isbat Pak Menteri Agama bilang jatuhnya hari raya itu hari Jumat. Saya lagi mungkin kapan bangunnya. Kembang jatuh lagi jatuh kan. Itu istilah bahasa Indonesia. Ya, bertepatan dengan hari Jumat. Gitu ya. Tapi nggak apa-apa jatuh, ya. Jatuh nggak apa-apa. Dari dulu juga jatuh terus ya. Ya, itu bahasanya yang ada. Tapi masyarakat udah paham. Jadi kalau hari Jumat khususnya ibu-ibu, walaupun ibu-ibu, pengetahuan itu boleh ibu dapatkan sehingga bisa memberitahu kepada suami. Artinya ada dalam keterangan kitab Sunan At-Tirmidzi, ya, atau At-Turmudi atau At-Tirmidzi. Ya. Jadi orang membacanya ada At-Turmudi, ada At-Tirmidzi, ada At-Tirmidzi, semuanya betul. Ya, dalam kitab itu satu lagi ada kitab namanya Subulus Salam. Ya, jalan menuju keselamatan. Ya. Di sana disebutkan kalau hari raya berbarengan hari Jumat dan hari Jumat merupakan Sayyidul Ayyam. Jadi kemuliaan hari Jumat dengan Idul Fitri ini rankingnya beda tipis. Ibarat bahasa sekarang 11-12. Sehingga ada kebijakan, ada rukhsah atau ada dispensasi. Nah, dispensasi itu bahasa kantor, bahasa di fikih disebutnya rukhsah, bahasa kita kemudahan. Ya, apa kemudahannya? Bagi suami yang ikut sholat hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha, waktunya berbarengan dengan hari Jumat. Andai kata tidak sholat Jumat itu tidak apa-apa, tapi jangan sholat Jumat enggak, doanya kagak, jangan salah paham. Jadi besok hari Jumat hari raya Idul Adha, lagi potong. Allahu Akbar, udah dengar azan Jumat, dia masih belepotan, terus nggak sholat Jumat nggak apa-apa, tapi dohor, ya. Terus bagaimana yang melaksanakan sholat Jumat? Ya nggak apa-apa, lebih bagus, ya. Jadi sebab nanti bagi orang yang nggak ngerti, kalau nggak diadakan Jumatan timbul fitnah. Apalagi orang yang nggak pernah ngaji,
Apa lagunya itu? Agak ada sholat Jumat di masjid. Ya, apa lagunya itu? Padahal lagunya itu bukan lagunya. Lagu Ayu Ting Ting itu lagu ya. Ya. Jadi kenapa itu masjid nggak ada sholat Jumat? Karena memang dibolehkan. Ya, karena sebagian besar orang nggak ngerti, nanti timbul fitnah, ribut lagi. Ya, tetap diadakan. Ini sifatnya perorangan. Kalau lagi repot, ya repot potong hewan korban, andai kata nggak keburu sholat Jumat, itu nggak apa-apa. Ya, beritahu sampai di rumah. Ya, iya, jangan cicing wae ngaji malu. Udah ngaji apa tadi? Ngaji apa ya? Jadi pengetahuan harus ditransfer. Jangan duit doang transfer. Ya, pengetahuan bagi-bagi. Bapak lu, gua tadi habis ngaji. Besok lebaran hari Jumat. Ya, lu nggak usah sholat Jumat gitu ya. Emang kenapa? Ya nggak boleh ninggalin. Gua mah dari kemarin tuh bukan nggak pernah sholat Jumat. Kata mana ngaji semenangan. Ya, iya. Jadi secara hukum boleh, tapi sebaiknya sholat Jumat. Nah, gitu ya. Tapi sebaliknya juga jangan tinggalkan dohor Jumat. Nanti ada yang enggak sholat Jumat aja boleh enggak, apalagi dohor. Ini salah lagi. Maksudnya diganti dengan dohor. Nah, tapi sebaiknya Idul Fitrinya juga sholat, Jumatnya juga sholat. Seperti itu ya Bu ya. Jadi bismillah, yang pertama kemudahan dari Allah, dispensasi dari Allah dalam hal Idul Kurban ataupun Idul Adha ataupun Idul Fitri. Beberapa tahun yang lalu Idul Fitri pernah barengan Jumat. Ya. Nah, besok Idul Adha berbarengan dengan sholat Jumat. Ya, kemarin itu informasi awal Haji Akbar. Ya, informasi yang kita dapat, kita nggak ngerti ada perubahan-perubahan seperti itu. Ya, sidang isbat juga memutuskan karena kemarin di malam Rabu, Selasa sore, ya. Sampai maghrib pun belum ada keputusan. Nah, selesai sholat maghrib baru ada ketemu hilalnya. Tahu kemarin apa dia pergi belanja kemana sih hilal? Ditungguin sama Menteri Agama. Pas hari Selasa malam Rabu itu hilal menjadi pembicaraan yang luar biasa. Diomongin orang, kemana sih hilal itu? Ya. Nah, setelah ketemu ba'da sholatil maghrib muncul hilalnya. Hilal itu bulan sabit, Bu. Ya, bulan sabit. Ya, bulan sabit itu menandakan awal bulan. Kalau di kita kan Komariah. Kalau yang Januari itu Samsiah. Ya. Kalau yang Januari, Februari dan selanjutnya itu Samsiah, Masehiyah. Nah, yang kita Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Syahrul Khair, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, selanjutnya Syawal lagi, itu adalah Qamariyah. Maksudnya apa? Perhitungannya melalui bulan. Nah, bulan, Ibu suka memperhatikan tanggal 5 balik. Ya, bulan kalau tanggal 15 itu Masya Allah gede, bukan gede, gede, besar. Ya, terang banget itu. Ya, enggak, karena banyak listrik. Coba aja sekampung matiin kalau tanggal 15. Insya Allah dimoncong sama orang. Listrik dimatiin ya. Jadi maksudnya membuktikan terangnya tanggal 15. Hah? Iya, zaman Bahala dulu listrik belum ada. Di kita kan ditambung listrik muncul tahun 81.
1981, sebelumnya 80, 79, terus sebelumnya masih pakai lampu pelanting, lampu cengkor, ya, petromak, udah paling indah petromak, ya kan? Nah itu rumahnya masih pagar, kalau nggak ada lampu itu cahaya bulan masuk, ya masuk, nggak disuruh juga dia masuk, ya kan? Cahayanya masuk. Nah, jadi makanya Bu, ada ibu sering baca tuh. Itu tolak maknanya muncul, nongol, keluar, tumbuh, gitu. Ya, tolak. Kalau itlah itu kalau ada bacaan di pintu ada bacaan itlah an-na'am, sudah lepas sendalnya. Nah, gitu. Tapi kalau tala'al badru sudah muncul bulan purnama. Siapa maksudnya? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Tala'al badru alaina. Sudah muncul, sudah datang bulan purnama. Itu kata kaum Ansor. Kata orang Madinah, saking senangnya, saking gembiranya di Arab kedatangan Nabi Muhammad, datang pisan, langsung disambut. Tala'al badru alaina min zaniyatil wada. Terus ada sanjungan lagi, anta syamsun, anta badrun, anta nurun, itu baginda Rasulullah. Luar biasa. Jadi kembali Komariah itu hitungannya pakai bulan. Ruqyah. Ada cara hisab. Nah, alhamdulillah tahun ini antara hisab itu ngitung Bu. Ya, perhitungannya dari bulan ke bulan. Ini tahun ini bareng dengan ruqyah. Makanya puasa juga di kita pakainya ruqyah. Sumu li ruqyati wa aftiru li ru'yati. Jadi kita mulai puasa Ramadan dengan ru'yah, udah muncul nih. Bulan udah muncul menandakan besok hari pertama Ramadan. Nah, itu pakai ru'yah. Makanya kalau yang lewat pernah terjadi antara hisab sama ru'yah berbeda, itu juga dimaklumin, ya. Tetapi tetap komandonya kita dari Kementerian Agama. Ingat, karena kita tinggal di satu negeri Indonesia, negara Indonesia, pemerintah Indonesia, dia adalah orang yang pembawa amanah. Dan dari pihak ini pokoknya bicara Menteri Agama, ya. Dan Menteri Agama tidak sendiri, ditopang oleh para ulama. Kemarin waktu isbat itu bahasa kita mah ketetapan. Kalau sabata artinya tetap. Man sabata nabat. Siapa yang tetap akan tumbuh. Itu peribahasa itu. Ya, kalau yang enggak tetap dipindah-pindah itu namanya al-intiqalu alamatul konyol. Itu bahasa Arab campur bahasa kamu koba. Ya. Al-intiqal, intiqal itu pindah. Kathirul intiqal alamatul konyol. Bu, siapa yang kenal sama Ustaz Bakir? Oh, berarti muda semuanya. Berarti muda semuanya nih. Ya. Jadi Ustaz Bakir adik dari Ustaz Abu Bakar. Ustaz Abu Bakar orang tuanya dari Kiai Jamaluddin, ya. Kiai Bakar, Ustaz Bakir. Nah, itu dulu waktu ngajar pelajaran tarikh, ya, tahun 70-an, saya masih ingat bilang gitu. Ada anak baru juga masuk 2 bulan pindah sekolahnya. Ya. Pindah lagi di tempat lain, pindah lagi. Nah, sampai muncul kalimat itu. Ya, kamu kalau sekolah jangan pindah-pindah. Muncul kalimat bahasa Indonesia, bahasa Arab dicampur. Al-intiqalu alamatul konyol. Yang pindah-pindah itu bukti orang konyol. Ya. Jadi kalau sama juga nanam pohonan
nanam pohon baru juga seminggu dicabut lagi, pindahin lagi. Kayaknya kurang pas di sini, cabut lagi. Kalau kita nggak dengar sama pohonan, di buah baru juga mau berbuah dicabut lagi. Konyol namanya. Jadi supaya tetap mantabata nabat. Siapa yang tetap, insya Allah akan tumbuh. Kembali lagi kata isbat, tapi tulisan di kitanya isbat, ya, ISBAT, isbat. Padahal hurufnya itu huruf sa, bukan sin. Ini perlu, kalau di majelis taklim harus tahu. Isbat, isbat, hurufnya sa, sama juga samarot, ya, minas samarot, ya, minas sa, bukan sin, bukan sod, bukan shin. Nah kita kadang-kadang belajar masih kecil, gurunya bilang ini sin besar, ini sin kecil, bingung kita. Jadi bukan mau besar kecil, tapi harus dilapatkan. Minas syaiton, syaiton. Ya. Jadi kalau bilang syaiton harus bunyinya tebal, syaiton, syaiton. Sebel syaiton kamu mah, itu nggak benar tuh. Ya, masa bilang setan lembut? Ya, setan itu musuh orang beriman. Inna syaiton lakum aduwwum mubin. Subhanallah, alhamdulillah, kembali kepada keterangan tadi. Jadi isbat itu ketetapan. Bismillah, manfaatkan selagi hayat di kandung badan. Sebab ketemu hari Arafah itu kita nggak tahu. Besok aja masih beberapa hari kita nggak tahu. Tapi harapan selalu minta sama Allah biar ketemu hari raya Idul Kurban, hari raya Idul Fitri, ataupun besok puasa sunnah hari Arafah. Insya Allah sekalipun satu hari nilainya besar, ya, tetap mengacu kita lillah. Jangan sampai karena pahala, ya. Tapi kelas-kelas kita ini masih ada mengharap pahala sebagai motivasi, sebagai dorongan memacu supaya mau puasa. Nabi Muhammad itu tahu kepada tipe-tipe kayak kita, kalau kita ibadah masih ada mengharap upah dari Allah. Upah itu kan pahala, pahala itu upah. Kita ngaji diupahinnya melebihi orang sholat sunat 1000 rakaat. Upahnya besar. Duduk dari jam 1 sampai entar asar melebihi orang sholat sunat 1000 rakaat. Jam 1, 2, 3 cuma 2 jam ngaji, tapi nilainya melebihi orang sholat sunat 1000 rakaat. Masya Allah, kayaknya kalau 2 jam 1000 rakaat nggak cukup bu, ya. Apalagi sholatnya benar-benar rapi, ya. Nggak cukup itu 1000 rakaat. Bisa 1000 rakaat kayaknya 7 hari 7 malam juga belum selesai, ya. Tapi duduk ngaji sambil nyantai, nyender, belonjor, ngopi, kalau ada yang bawa kopi, ya, insya Allah asik banget. Sambil ketawa-tawa, asik kan ya? Enak, nggak batal, dapat pahalanya besar. Itu tahu Nabi Muhammad itu bagaimana mensiasati umatnya supaya mau nuntut ilmu. Ya, fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah. Itu Nabi bilang begitu. Keutamaan ilmu itu lebih baik daripada keutamaan ibadah yang ibadahnya tidak didasari ilmu. Sholat tapi nggak ngerti ilmu sholat, lagi sholat ngobrol, kadang nggak ngerti, maka sia-sia sholatnya. Jadi ini anak-anak kita, cucu mantu mau udah pada gede ya, nggak mungkin sholat ngobrol. Bocah, cucu, kalau ke masjid, ke musola, emaknya pesan itu. Oh, lu kalau sholat ke musola, ke masjid, sholat Jumat, waktu sholat jangan ngobrol. Kalau kamu ngobrol, kamu berarti nggak sholat. Udah nggak usah datang aja, capek-capek, ya. Jadi kalau ini masalahnya hampir di setiap Jumat masjid mana ada, ya. Ya lagi sholat Jumat, udah teriak, ngobrol. Mohon maaf nih ibu-ibu nih, ibu-ibu bunda, ya ibu-ibu
muda yang anaknya masih pada usia kelas 6 ke bawah, ya ingetin, ayo kamu sholat, nih bawa uang sodako Jumat berkah, nih bawa, masukkan nanti ke kotak amal. Kalau sudah datang di masjid nggak usah banyak ngobrol, ya kita ingetin, ya sebab ini capek-capek, ya ibu-ibu umpamanya nyuruh anaknya Jumatan di tempat sholat Jumat yang ngobrol, pulang kata emaknya alhamdulillah anak gua sholat Jumat, padahal kagak sholat. Ya sia-sia, jangankan bercanda, ngomong satu kata aja sholat batal, ya sholat jadi nggak bisa dibuat main semena-mena, karena sholat itu khusus yang nilainya terbesar, karena sholat itu adalah tiang agama. Subhanallah, 15 menit kembali ke kitab. Itu tadi namanya warming up, pemanasan. Ya, sama juga ibu olahragakan pemanasan dulu. Ya, Bu Yaya sampai di mana kemarin? Subhanallah, ibu-ibu yang 32, betul. 36 ibu. 26 apa 36? 36. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatnya qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim fa'azzallahuma zai. Kalau dalam tulisan Latin hurufnya Z, ya, zaidah. Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Zada yazidu ziyadah. Ziyadah itu tambahan. Fa'azallahuma syaitan, lalu setan menggelincirkan kepada Nabi Adam dan Ibu Siti Hawa. Ini cerita Nabi Adam turun ke muka bumi ini ulah dari setan. Masih ingat keterangan lalu, setan itu ada yang menerangkan sifat, sebetulnya adalah iblis. Ya, ada keterangan iblis itu adalah Abul Jin, bapaknya jin itu iblis. Di mana adanya? Setelah Nabi Adam alaihissalam turun ke muka bumi, iblis juga diusir. Ya, jadi ini kalau di Musola Al-Wahyu ini setan juga lagi ngedengerin, jin juga lagi ngedengerin, iblis juga ada. Nah, karena alamnya berbeda, mata kita nggak bisa melihat, dan itu adalah keberuntungan. Ketika kita dengan takdir Allah kita nggak bisa melihat setan, itu keberuntungan. Ya, jangan mengupayakan melihat setan. Biar bagaimanapun setan nggak bisa dilihat. Tapi sebaliknya, setan itu dari arah mana saja tahu. Dari depan, dari belakang, dari samping kanan, samping kiri, atas, bawah. Itu setan tahu. Nih kita lagi ngumpul di majelis, setan itu tahu. Tapi kita nggak bisa, nggak bakalan bisa. Nah itu suka ada acara di televisi menangkap apa namanya itu, dimasukin ke botol. Apa acara apa itu? Ya, itu bukannya setan, jin, ya, jin. Pokoknya setiap di apalagi masjid itu pasti ada jinnya, ya. Pasti itu. Sebab kalau masjid nggak ada jinnya susah nyebutnya. Kan hurufnya mim, sin, jim, dal. Lah kalau nggak ada jinnya, ngomongnya gimana itu? Ya. Jadi jin sama jin beda, Bu. Makanya jangan tuh. Ya. Ya. Jadi jin di depan kita juga ada jin. Keberuntungannya Allah memberikan keberuntungan sama kita, enggak melihat setan itu beruntung. Sebab andai kata pun diperlihatkan, pasti bisa-bisa kita nggak doyan makan. Ya, kenapa? Saking jeleknya
Ya, orang-orang alhamdulillah dari pokoknya saking jeleknya, baunya. Nah, ini dalam orang-orang tertentu yang menjelaskan seperti itu. Beruntung. Nah, kecuali jin. Kalau jin itu, andai kata ada ibu-ibu yang ingin tahu, bisa ketemu. Tapi kira-kira ibu itu siap enggak? Ya, Raja Jin dulu lagi tahun 60-an 70-an itu di Radio Agustina, Sohibul Hikayah. Ya, jualannya aja serem, kredibel. Ya, jadi jin itu bisa komunikasi, ya, bisa ketemu dengan orang, tapi harus ada gini, ada macam hubungan bilateral perjanjian. Apa jin yang masuk ke alam manusia, apa manusianya masuk ke alam jin, ya. Jadi kalau manusia masuk ke alam jin, bisa enggak keluar dari alam jin? Jangan mau masuknya, nanti nggak bisa keluar, hilang. Maka di kampung ada istilah di bawah kolong wewe. Ya, itu yang ngumpetin itu jin. Sebab Bu, kalau di alam jin, kata orang yang pernah terbawa alam jin, ya, ini kayaknya cerita ini sudah beberapa tahun yang lalu, tapi ini dimunculkan karena ini ada keterangan. Jadi ini ada tiga mahasiswa naik kereta, ya, naik kereta dari Bogor menuju Jakarta. Ketika di stasiun kereta api sudah jam 1 lebih. Lalu tuh tiga mahasiswa itu sambil menunggu kereta makan, biasanya ngopi gitu ya, makan bakmi, empok mie, ya. Kemudian sambil makan bakmi, telinganya di tiga-tiganya ngedengar ada kereta. Nah, mendengar ada suara kereta, makan belum selesai, bilang sama tukang bakminya ini, mas tuh uangnya, tuh uang kopi, lari dia, langsung naik kereta itu, ya, naik kereta itu, berangkatnya itu Rabu malam Kamis, ya, naiklah, pas sampai di subhanallah di kampusnya itu malam Jumat, dia nggak sadar. Jadi dia kira itu masih malam Kamis. Dia sampai di kampusnya mendengar habis sholat Isya diperdengarkan suara baca Yasin. Temannya di pada ngumpul. Terus kata anak mahasiswa 3 orang itu, tumben lo pada baca Quran. Ya, tumben pada baca Yasin. Biasanya lo baca Yasin malam Jumat, tumben malam Kamis. Ada apa ini? Itu udah malam Jumat. Itu udah malam Jumat, dia nggak sadar kalau itu malam Jumat. Kata temannya lagi baca Yasin, gila lu men, ini malam Jumat. Berdebat, udah selesain dulu. Nanti selesai baca Yasin baru kita bicarain. Bicara. Ini sebetulnya malam apa sih? Lu pada baca Yasin malam Jumat. Terus kata nang 3 mahasiswa ini, gua dari Bogor malam Kamis. Dan gua aman-aman aja, biasa jam segitu ya jam segitu perjalanan. Debat. Sekarang gini dah. Keputusannya besok pagi habis sholat subuh, kalau terdengar di masjid ada setel Quran, berarti ini Jumat. Kalau besok enggak, berarti ini Kamis. Singkat ceritanya, betul. Pagi-pagi disetelin memang hari Jumat. Yang 3 orang ini bingung. Akhirnya dia bertiga mau, kita kemarin kemana ya? Ngobrol, cerita, berdebat sama teman cerita gini. Udah, kita balik lagi yuk ke tempat tukang bakmi. Singkatnya datang tukang bakmi. Kamu kemarin malam itu kenapa? Kan sudah saya kasih tahu nggak ada kereta malam-malam gini, nggak ada kereta. Oh tapi saya naik. Pasti kamu ada terjadi sesuatu.
Itu yang dia naik itu kereta hantu. Itu pelakunya masih ada. Ya, pelakunya masih ada. Sudah punya anak 2. Masih ada orangnya. Untung Allah kembalikan ke alam manusia. Banyak yang kagak kembali. Kata tukang bakmi, kamu untung dikembaliin. Kebanyakan gak kembali lagi, hilang. Akhirnya dia merenung ketika naik kereta, dia ingetin, bener, satu pun yang naik kereta enggak ada yang bicara, enggak ada yang menoleh, semuanya nunduk. Kalau zombie tidak lain lagi. Ya, iya, itu bukan zombie itu. Ya, zombie mah gede itu, gede bohongnya maksudnya. Ya, film, ya, ini mah benar semua. Jadi karena tuh anak yang 3 ini nggak dapat kebagian kursi, semuanya ketutup. Dia ngelihat semuanya tertunduk, penumpangnya begini semuanya. Ya, biasanya anak muda suka cuek sama lingkungan. Andai kata dia sempatkan ngobrol, Pak geser Pak, gini dulu, wow, Allahu Akbar. Ini kejadian, bukti, fakta, nyata, tajam dan terpercaya. Ya, orangnya masih ada, orang masih ada, dikembaliin, ya, dikembaliin. Tapi dulu di Yaping, masih keluarga besar Yaping, adanya almarhum Pak Jedawang sampai sekarang nggak kembali lagi ke alam manusia. Andai kata takdir Allah dikembalikan ke alam manusia, pasti masih muda. Pasti masih muda. Jadi dianalisa oleh orang-orang Eropa Barat, pernah ada kejadian. Jadi usia SMP hilang, masuk ke alam jin. Nah, 60 tahun kemudian dihadirkan. Nah, yang muda, yang temennya itu udah tidak bakal, ya, rambutnya sudah putih semuanya. Dia tahu, nah nunjuk, kamu siapa? Kamu kayak si Ano, kamu bapaknya Ano ya, gitu ya. Padahal itu temannya. Nah, jadi alam jin, alam malaikat, sehingga ada keterangan gini Bu. Nauzubillah dari orang enggak sholat 1 waktu dengan sengaja, nanti diadab di api neraka 1000 tahun waktu akhirat. Nah, 1000 tahun waktu akhirat itu di dunia 1000 tahun. 1 hari di sana 1000 tahun di dunia. Kalau di sana 1000 tahun disiksa, berapa ribu tahun itu? Ya, meninggalkan sholat. Jadi sholat nggak bisa main-main. Jadi kembali lagi ke alam jin, ke alam malaikat, maka disebut ada alam lahut, alam malakut. Nah, kalau di kita alam ruh, alam butun, alam dunya, alam barzah. Ya, nah, cuma satu yang suka berbeda, yaitu alam petipera. Abangnya adanya petipera ya, yang nyanyi Mbah Dukan itu si Alam kan. Itu lain itu. Dan itu mah hanya hiburan sejenak. Jadi alam malaikat, termasuk secara elektronik, ada alam radio, ada alam televisi. Kita setel siaran langsung besok tanggal 9 hukum di Padang Arafah. Kita setel ya, televisi yang Android setel dari YouTube live from Makkah, siaran langsung dari Mekah, mubashir, siaran langsung muncul Bu. Itu diatur itu. Secara logika bagaimana itu ya? Kirim gambar, ini ilmunya dari Allah. Orang-orang tertentu diberi ilmu. Sam juga kita itu terlalu jauh dah, kita ngambil aja nih telepon, ya. Telepon, halo, Mak, Malik, lihatin dong, Mak lu lagi naik Jabal Rahman nih di Padang Arafah, dia tuh lihat tuh, itu sampai itu, ya,
ini pengetahuannya dari Allah. Orang diberi pengetahuan bukan dikufuri tapi disyukuri. Ya, kita juga nih nanti ada siaran live, siaran langsung, tapi rekamannya nanti. Ini kita lagi direkam sama malaikat lagi ngaji, ada rekamannya. Nanti diputer. Filmnya lagi ngaji diputer, masing-masing lihat. Ya. Ini termasuk wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya, ketika seorang hidup di dunia melakukan kebaikan, nanti dia akan melihat khairan yarah atau dibacanya khairan yurah. Ada keterangan gitu. Ya, yurah diperlihatkan, yarah akan melihat. Nah, gitu kalimatnya. Kembali lagi, fa'azallahum syaitan, lalu menggelincirkan setan itu kedua manusia, yaitu Nabi Adam dan Ibu Siti Hawa. Siapa yang menggelincirkan asyaitan atau iblis? Iblis kerjaannya. Ya, naudzubillah, naudzubillah dari. Maka kita selalu mohon perlindungan kepada Allah, masuk kamar mandi minta perlindungan, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah sesungguhnya saya minta perlindungan denganmu, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, dari setan perempuan dan setan laki-laki. Masuknya kaki kiri itu belum trompet ya, apalagi trompet nanti ya. Minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk ya. Jadi tempat-tempat yang sudah ditentukan masuk kaki kiri sambil berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, masuk kaki kiri. Jangan sambil bersiul. Ini kadang-kadang anak muda di kamar mandi bersiul, nyanyi, nggak boleh itu. Ingetin, ya yang di rumah ingetin. Walaupun ini sederhana, tapi itu memang sunnah Nabi. Ya, baik ibu-ibu sekalian, sudah jam 3. Ada jamaah putrinya baru selesai proses, diberikan kesembuhan yang cepat, kembali sehat seperti sedia kala. Diri kita, keluarga kita yang dalam kondisi sehat, mudah-mudahan Allah pelihara kesehatan kita untuk ibadah kepada Allah. Allah hadiniyah wa likulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.